Sejak bayi procot, sejak dari bayi, karena kita manusia tentu saja dimensi kehidupan kita pun kehidupan manusia, kita punya mata, kita punya telinga, kita punya kulit. Maka dunia kemanusiaan itu sangat kuat dalam diri kita. Yang kita kenal tentu saja yang menyentuh kita bertahun-tahun, orang tua kita. Yang kita lihat berjuang memenuhi semua kebutuhan bahkan ingin kita. Maka dimensi kemanusiaan itu sangat kuat melekat, jadi wajar. Meskipun kita sudah mengenal Allah dari kita bayi, dari kita kecil, meskipun kita katanya menyembah Allah, tapi kenyataannya dimensi manusia itu lebih kuat. Kita melihat sendiri orang tua kita menolong kita, kita melihat sendiri orang-orang lain yang berwujud manusia itu juga membantu kita. Jadi ketika kita menemui kesulitan, suatu hal yang wajar jika kita mikirkan selalu ingin dibantu oleh orang lain yang berwujud sama dengan kita. Karena kita nggak pernah lihat Allah menolong kita, kita tidak pernah lihat tangan Allah, kita tidak pernah lihat wajah Allah, kita tidak pernah lihat apa-apa dari Allah. Karena Allah adalah Tuhan dan kita tidak memahami itu. Satu hal yang wajar wala asri, meskipun kita ilmunya tinggi, tapi kenyataannya seberapa banyak pun kitab yang sudah kita baca, tapi kenyataannya butuh waktu untuk kita benar-benar hanya bisa memposisikan diri sebagai makhluk ciptaan Allah. Bagaimana Allah tidak terlihat, tapi mampu kita temukan kemakhlukan kita. Apa itu dengan menyembah? Memuliakan Allah. Memuliakan Allah bagaimana? Dalam keadaan kita tidak mengalami banyak kebaikan. Ketika doa-doa kita tidak terwujud, ketika kesulitan demi kesulitan terus diberikan, mampukah kita tetap memuji Allah? Mampukah kita tetap memuliakan Allah? Jika kau sakiti, aku akan pergi. Itu adalah mainstream pikiran kita, kemanusiaan kita. Maka sulit sekali untuk menggeser pemikiran ini untuk naik level lebih baik dalam derajat beragama kita sebagai makhluk ciptaan kepada Tuhannya. Apa itu yang disebut dengan menyembah? Menyembah berarti percaya kepada Allah. Apapun yang terjadi di dalam kebaikan ada keburukan, dan keburukan ada kebaikan. Apapun yang kita terima itu baik itu buruk, tapi kita tetap percaya kepada Allah. Mampukah kita tetap percaya sementara ketika kita melihat aib orang lain, sementara ketika kita melihat kekurangan orang lain, hati kita bergoncang sangat kuat. Aib itu kayak entut, kekurangan orang itu kayak entut. Siapa yang mau entut? Tentu aja tidak ada yang betah, pasti kita reaksinya satu hal yang wajar jika seperti itu. Tapi setelah itu pertanyaan paling pentingnya adalah setelah itu mau diapakan? Sama, kita terkaing-kaing dengan semua kesulitan hidup, dengan banyak hal yang datang dalam kehidupan kita. Tapi setelah itu mau apa? Mau memilih menyembah Allah atau tidak? Mau memilih tetap memuliakan Allah dengan semua yang kita terima, meskipun sesulit apapun? Ataukah kita mau tetap terus percaya? Itu adalah sebuah pilihan. Hati manusia kulub, mudah berubah-ubah, selaras dengan ada siang, ada malam, selaras dengan ada proses tumbuh kembang. Semuanya selaras karena hidup memang diciptakan untuk diuji coba. Maka untuk menjadi manusia yang tidak mengenal Tuhannya, untuk jadi manusia yang berdimensi manusia, murni sebagai manusia berdimensi fisik yang hanya bisa memahami apa yang dilihat dan didengar saja, bagaimana kita bisa naik level, naik derajat, di level derajat yang bersih, lurus kepada Allah, mampu menuhankan Allah, mampu menerima apapun yang diberikan Allah kepada kita, yang berarti itu adalah nama lain dari iman, tetap memuliakan Allah, yang itu nama lain dari kita menuhankan Allah, menyembah Allah. Semuanya wal asri butuh waktu, tidak semudah itu. Karena itu saat sekarang kita menjadi orang tua, kenapa kita tidak memberikan pendidikan yang baik kepada anak kita dengan mengatakan, "Le, Nduk, rezeki iki teko Gusti Allah, sanes teko ibu, sanes teko bapak. Ibu bapak ini cuman teko Gusti Allah tok, cuman perantara. Sing maringi kabeh." Kenapa kita kesulitan untuk memahami bahwasanya yang tidak terlihat itulah yang menolong kita? Kenapa kita meskipun orang dewasa kesulitan untuk memahami bahwasanya semua dari Allah? Karena kita memang tidak pernah dididik untuk percaya kepada Allah, karena kita tidak pernah dididik untuk memuliakan Allah. Tidak akan ada orang lain yang mendidik kita kecuali diri kita sendiri. Hidup itu untuk mati, sementara kita sekarang hidup untuk dinikmati. Tidak ada cara terbaik untuk menikmati hidup kecuali dengan bersyukur kepada Allah, kecuali dengan ikhlas kepada Allah, kecuali menerima, menyembah, mengagungkan, memuliakan, percaya kepada Allah. Itu adalah teknik terbaik, seni terbaik menghadapi hidup. Yang bersyukur pada Allah baru bisa menikmati hidup. Menemukan Tuhan kita dalam diri kita adalah kewajiban kita. Karena hidup adalah untuk mati. Bagaimana sih kita bisa menjawab siapa Tuhanmu? Karena selama ini kita sibuk mencari Allah, berusaha menuhankan Allah, mengingat Allah dalam keadaan apapun. Sebuah perjuangan umur, sering ke masjid, batu ireng, ilmu yang tinggi tidak sama, tidak menjadi jaminan bahwasannya kita sudah mengenal Allah dan menuhankan Allah. Berlepas dirilah dari simbol-simbol kemanusiaan, karena jebakan kehidupan itu rata di setiap tempat.
tujuan penciptaan ada diuji dicoba, maka wajar. Satu langkah itu adalah ujian, ke kanan itu adalah ujian, mundur itu ujian, kemanapun apapun yang kita alami semua adalah ujian. Bagaimana kita ridho dengan keadaan itu.